Kepribadian Anda menentukan bagaimana orang memperlakukan Anda, dan kepercayaan diri Anda menentukan sejauh mana Anda melangkah. Saat ini orang menilai Anda dalam hitungan detik di tempat kerja, di depan umum, bahkan secara online. Mereka memperhatikan cara Anda berbicara, cara Anda membawa diri, dan cara Anda bereaksi. Jika Anda tidak mengendalikan hal-hal tersebut, Anda membiarkan orang lain mengendalikan cara mereka melihat Anda. Kebanyakan orang menunggu kepercayaan diri muncul secara ajaib. Mereka pikir itu akan datang seiring waktu. Padahal tidak. Anda membangunnya dengan mengambil langkah-langkah kecil yang disengaja setiap hari. Hal yang sama berlaku untuk kepribadian Anda. Ia tumbuh ketika Anda secara aktif mengusahakannya. Dalam video ini saya akan memberikan tips harian yang sederhana dan praktis yang bisa Anda mulai gunakan sekarang juga untuk meningkatkan keduanya. Tidak ada basa-basi, tidak ada teori, hanya tindakan nyata yang membuat orang memperhatikan Anda, menghormati Anda, dan menganggap Anda serius. Tetaplah bersama saya sampai akhir, karena perubahan yang Anda buat hari ini dapat sepenuhnya mengubah hidup Anda. Bab 1. Tatap mata orang saat mereka berbicara. Ketika Anda ingin meningkatkan kepribadian dan kepercayaan diri, salah satu tindakan paling kuat yang dapat Anda ambil adalah menatap mata orang saat mereka berbicara. Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi tidak semua orang melakukannya. Banyak yang menghindarinya. Mereka memalingkan muka, menatap lantai, atau ke atas bahu seseorang. Terkadang mereka melakukannya karena gugup, di lain waktu karena kebiasaan. Tapi inilah yang perlu Anda ketahui. Kontak mata bukan hanya tentang melihat, ini tentang koneksi. Ini tentang menunjukkan kepada orang lain bahwa Anda hadir, bahwa Anda menghargai mereka, dan bahwa Anda cukup menghargai diri sendiri untuk dilihat. Pikirkan tentang terakhir kali Anda berbicara dengan seseorang yang terus memalingkan muka. Bagaimana rasanya? Apakah Anda merasa didengarkan sepenuhnya? Mungkin tidak. Anda mungkin merasa mereka terganggu, tidak tertarik, atau bahkan menyembunyikan sesuatu. Sekarang, bayangkan berbicara dengan seseorang yang menatap langsung ke arah Anda dengan mata yang tenang dan mantap. Anda merasa seolah-olah mereka benar-benar mendengar Anda. Seolah-olah mereka peduli dengan percakapan itu. Seolah-olah mereka percaya diri. Itulah perbedaannya. Inilah mengapa menguasai kontak mata mengubah cara orang melihat Anda dan cara Anda melihat diri sendiri. Ketika Anda menatap mata seseorang, Anda mengirim pesan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Anda berkata, "Saya di sini, saya mendengarkan, saya percaya diri dengan siapa saya." Ketika Anda menjadikannya kebiasaan, itu mulai mengubah cara Anda membawa diri dalam setiap interaksi. Anda menjadi lebih nyaman dengan diri sendiri karena Anda tidak lagi menghindari koneksi manusia. Anda merangkulnya. Sekarang, Anda mungkin berpikir, tetapi bagaimana jika saya merasa gugup saat menatap mata orang? Itu wajar. Banyak orang merasakan hal itu pada awalnya. Tetapi inilah kebenarannya. Kepercayaan diri bukanlah sesuatu yang Anda tunggu. Itu adalah sesuatu yang Anda bangun. Jika Anda menunggu sampai merasa sepenuhnya percaya diri untuk melakukan kontak mata, Anda akan menunggu selamanya. Anda memulainya bahkan ketika Anda merasa gugup. Anda mulai dari yang kecil. Mungkin Anda menahan kontak mata hanya beberapa detik setiap kali, lalu Anda meningkatkannya. Dengan latihan, itu berhenti terasa tidak nyaman dan mulai terasa alami. Berikut cara Anda dapat mulai membangun keterampilan ini hari ini. Pertama, ketika seseorang berbicara kepada Anda, putar tubuh Anda sedikit ke arah mereka. Singkirkan gangguan. Jangan melirik ponsel Anda atau ke sekeliling ruangan.
Fokus. Tatap mata mereka. Bukan dengan cara yang intens atau agresif, tetapi dengan kehadiran yang tenang dan mantap. Jika membantu, perhatikan warna mata mereka. Ini menjaga fokus Anda tetap alami. Saat Anda merespons, pertahankan tatapan yang sama selama beberapa detik sebelum memalingkan muka sebentar, lalu kembali lagi. Ini menciptakan ritme yang terasa alami dan menjaga koneksi tetap hidup. Perhatikan bagaimana orang merespons ketika Anda melakukan ini. Anda akan melihat mereka lebih condong ke arah Anda. Mereka berbagi lebih terbuka. Mereka memperlakukan Anda dengan lebih hormat. Dan inilah sesuatu yang penting. Anda juga akan menyadari bahwa Anda merasa lebih memegang kendali atas percakapan. Anda akan merasa lebih membumi, stabil, dan jernih. Itulah rasanya kepercayaan diri yang sesungguhnya. Kontak mata juga membentuk kesan yang dibentuk orang tentang Anda. Dalam bisnis, kontak mata yang kuat mengomunikasikan keandalan dan otoritas. Dalam hubungan pribadi, itu menunjukkan ketulusan dan kepercayaan. Di setiap bidang kehidupan, itu memberitahu orang-orang bahwa Anda percaya pada diri sendiri. Semakin Anda mempraktikkannya, semakin itu menjadi bagian dari kepribadian Anda. Tentu saja, Anda tidak ingin berlebihan. Tatapan yang terus-menerus tanpa putus dapat membuat orang tidak nyaman. Kepercayaan diri adalah tentang keseimbangan. Anda menginginkan kontak mata yang cukup untuk menunjukkan kehadiran dan rasa hormat, tetapi tidak terlalu banyak sehingga terasa tidak wajar. Anggap saja sebagai hadir sepenuhnya pada saat itu, tanpa terburu-buru untuk melarikan diri dari interaksi. Saat mereka berbicara, mata Anda memberitahu mereka, Anda penting bagi saya saat ini. Dan saat Anda berbicara, mata Anda memberitahu mereka, saya percaya pada apa yang saya katakan. Seiring waktu, kebiasaan sederhana ini mulai membentuk kembali cara Anda melihat diri sendiri. Anda akan menyadari bahwa Anda tidak lagi mundur dalam percakapan. Anda tidak lagi merasa tidak terlihat dalam sebuah kelompok. Anda berhenti meragukan apakah Anda pantas berada di sebuah ruangan. Anda mulai merasa bahwa suara Anda penting, dan karena Anda merasakannya, orang lain juga merasakannya. Ada juga manfaat yang lebih dalam di sini. Ketika Anda berlatih menatap mata orang, Anda melatih diri untuk tetap berada di saat ini. Anda tidak tersesat dalam pikiran Anda, khawatir tentang penampilan Anda, atau apa yang harus dikatakan selanjutnya. Anda terlibat, Anda sadar, Anda terhubung, dan orang-orang merasakannya. Kehadiran ini magnetis. Itu menarik orang kepada Anda. Itu membuat mereka ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Anda. Jika Anda berjuang dengan rasa malu atau keraguan diri, kebiasaan ini dapat membantu Anda keluar dari cangkang itu. Awalnya, ini akan terasa seperti usaha sadar. Anda harus mengingatkan diri sendiri berulang kali, tetapi pada akhirnya itu menjadi otomatis. Dan ketika itu terjadi, Anda akan menyadari bahwa Anda tidak lagi menghindari orang. Anda mendekati mereka. Anda tidak lagi berbicara dengan lembut, berharap tidak diperhatikan. Anda berbicara dengan jelas, karena Anda tahu kata-kata Anda memiliki bobot. Kepribadian Anda menjadi lebih tajam, lebih jelas, lebih otentik. Inilah tantangan Anda untuk hari ini. Dalam setiap percakapan yang Anda lakukan, baik dengan teman, kolega, anggota keluarga, atau bahkan kasir di toko, lakukan kontak mata. Tahan cukup lama untuk menunjukkan bahwa Anda sedang mendengarkan dan tidak terburu-buru. Jika terasa canggung pada awalnya, paksakan diri Anda. Itulah saat Anda sedang membangun kekuatan. Itulah saat perubahan sedang terjadi. Meningkatkan kepribadian dan kepercayaan diri bukanlah tentang berpura-pura menjadi seseorang yang bukan Anda.
Ini tentang menjadi lebih nyaman menjadi diri Anda sendiri. Dan salah satu cara paling kuat untuk melakukannya adalah dengan berhenti bersembunyi. Berhenti memalingkan muka. Tatap mata orang saat mereka berbicara. Berdirilah di sana, hadir dan kuasai momen itu. Ini adalah tindakan kecil, tetapi mengirimkan pesan yang kuat. Anda percaya pada diri sendiri, dan Anda tidak takut untuk dilihat. Bab 2. Ucapkan pendapat Anda, bahkan jika terasa tidak nyaman. Menyatakan pendapat Anda ketika terasa tidak nyaman adalah salah satu keterampilan terpenting yang pernah Anda kembangkan untuk membangun kepercayaan diri dan membentuk kepribadian yang kuat. Ini bukan hanya tentang memiliki suara, ini tentang menggunakannya. Bahkan ketika jantung Anda berdebar kencang dan Anda lebih suka diam. Orang sering menghindari berbagi pemikiran nyata mereka karena takut dihakimi, tidak disukai, atau disalahpahami. Tetapi jika Anda membiarkan rasa takut memutuskan kapan Anda berbicara, Anda akan menghabiskan hidup Anda menyetujui hal-hal yang tidak Anda setujui, mengikuti jalan yang tidak Anda yakini, dan menyembunyikan diri Anda yang sebenarnya dari dunia. Itu bukanlah hidup sepenuhnya, dan itu jelas bukan cara Anda membangun kekuatan karakter. Akan ada saat-saat ketika Anda tahu kebenarannya, tetapi mengatakannya akan menimbulkan ketegangan. Anda mungkin berada dalam rapat di mana semua orang mengangguk setuju dengan ide yang buruk. Anda mungkin bersama teman-teman yang semuanya setuju pada sesuatu yang Anda tahu salah. Dalam saat-saat seperti ini, pikiran Anda mulai berdebat. Haruskah saya mengatakan sesuatu? Bagaimana jika mereka pikir saya salah? Bagaimana jika saya membuat suasana menjadi canggung? Keraguan batin itulah tempat kepercayaan diri diuji dan dibangun. Pilihan termudah adalah tetap diam. Pilihan yang lebih baik yang membentuk kepribadian Anda adalah berbicara. Ketika Anda membagikan pendapat Anda, bahkan di saat-saat yang tidak nyaman, Anda membuktikan pada diri sendiri bahwa suara Anda penting. Anda berhenti menunggu persetujuan untuk ada. Semakin Anda melakukan ini, semakin sedikit rasa takut yang mengendalikan Anda. Anda mulai mempercayai diri sendiri di setiap lingkungan. Kepercayaan itu menjadi bagian dari identitas Anda. Penting untuk dipahami bahwa menyatakan pendapat Anda tidak berarti bersikap kasar, keras, atau memaksakan ide Anda pada orang lain. Kepercayaan diri bukanlah agresi. Tujuannya bukan untuk memenangkan setiap diskusi. Tujuannya adalah untuk mengekspresikan diri Anda dengan jujur sambil menghormati orang lain. Keseimbangan itulah yang mendapatkan rasa hormat. Orang mungkin tidak setuju dengan Anda, tetapi mereka akan mengingat Anda sebagai seseorang yang berpegang teguh pada keyakinannya. Seiring waktu, itu jauh lebih berharga daripada dikenal sebagai seseorang yang selalu setuju hanya untuk menjaga perdamaian. Ketakutan untuk berbicara biasanya datang dari beberapa tempat. Takut akan penolakan, takut membuat kesalahan, atau hanya kebiasaan yang dibangun selama bertahun-tahun untuk tetap diam. Kabar baiknya adalah kebiasaan bisa diubah. Anda bisa melatih diri untuk berbicara seperti Anda bisa melatih diri untuk berolahraga atau belajar keterampilan baru. Dimulai dengan langkah-langkah kecil. Jika Anda tidak terbiasa berbagi pendapat, mulailah dalam situasi berisiko rendah. Jika Anda berada dalam kelompok yang memutuskan tempat makan, katakan apa yang Anda sukai, alih-alih mengatakan, "Saya tidak keberatan." Jika Anda mendiskusikan topik yang Anda ketahui, bagikan pengetahuan Anda alih-alih menunggu orang lain mengatakannya terlebih dahulu. Momen-momen kecil ini mengajarkan pikiran Anda
bahwa tidak ada hal buruk yang terjadi ketika Anda berbicara. Begitu Anda mulai membangun kebiasaan itu, Anda akan menyadari sesuatu yang kuat. Mengutarakan pendapat Anda tidak hanya tentang saat itu juga. Itu membentuk cara orang memandang Anda dalam jangka panjang. Di tempat kerja, itu memposisikan Anda sebagai seseorang yang dapat menyumbangkan ide dan berpikir mandiri. Dalam kehidupan pribadi Anda, itu membuat Anda menjadi seseorang yang nyata dan dapat dipercaya. Sekarang, ada kebenaran lain yang perlu Anda terima. Terkadang ketika Anda mengutarakan pendapat, orang tidak akan setuju dengan Anda. Itu tidak apa-apa. Ketidaksepakatan adalah bagian dari kehidupan. Yang tidak baik adalah membungkam diri sendiri hanya untuk menghindarinya. Ketika Anda bersedia berbagi perspektif Anda, mengetahui bahwa beberapa orang akan menolaknya, Anda bebas. Anda tidak lagi bergantung pada persetujuan semua orang untuk merasa aman. Kebebasan itu adalah bagian inti dari kepercayaan diri sejati. Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan orang adalah berpikir mereka membutuhkan kata-kata yang sempurna sebelum mereka bisa berbicara. Mereka terlalu memikirkan setiap detail. Dan pada saat mereka siap, momennya telah berlalu. Pahami ini. Anda tidak harus sempurna untuk menjadi berharga. Pendapat Anda layak didengar, meskipun tidak dipoles dengan sempurna. Kepercayaan diri datang dari mengekspresikan diri Anda dengan jelas dan jujur, bukan dari menyampaikan pidato tanpa celah. Untuk membuat pendapat Anda diterima dengan baik, fokuslah pada penyampaian Anda. Bicaralah dengan kecepatan yang stabil. Jaga nada suara Anda tetap tenang namun tegas. Tatap orang atau orang-orang yang Anda ajak bicara. Hindari gelisah atau memalingkan muka. Tindakan fisik kecil ini memperkuat kata-kata Anda dengan kehadiran. Orang tidak hanya mendengar apa yang Anda katakan, mereka merasakan bagaimana Anda mengatakannya. Mengatakan apa yang Anda yakini juga mengubah cara Anda melihat diri sendiri. Anda mulai merasa lebih bertanggung jawab atas hidup Anda sendiri. Anda berhenti menunggu orang lain memimpin. Anda berhenti membiarkan situasi berlalu, di mana suara Anda bisa membuat perbedaan. Ini membangun rasa bangga, bukan jenis yang sombong, tetapi jenis yang datang dari mengetahui bahwa Anda tidak bersembunyi. Ada juga manfaat lain yang mungkin tidak Anda pikirkan. Ketika Anda mengutarakan pendapat, Anda memberikan izin bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ketika Anda memecah keheningan itu, Anda mempermudah mereka untuk mengikuti. Ini menciptakan percakapan yang lebih baik, hubungan yang lebih dalam, dan tim yang lebih kuat. Anda akan menghadapi saat-saat di mana ketidaknyamanan berbicara terasa luar biasa. Mungkin suara Anda bergetar, mungkin jantung Anda berdebar kencang. Itu bukan tanda untuk berhenti. Itu adalah tanda Anda sedang berkembang. Pertumbuhan tidak pernah terasa sepenuhnya nyaman. Keberanian untuk berbicara saat gugup adalah yang mengubah Anda. Pahami juga bahwa mengutarakan pendapat Anda bukan tentang mendominasi percakapan. Ini tentang berkontribusi. Itu berarti Anda juga harus mendengarkan. Kepercayaan diri adalah mengetahui pendapat Anda penting. Tetapi kebijaksanaan adalah mengetahui bahwa pendapat orang lain juga penting. Seiring waktu, mengutarakan pendapat Anda di saat-saat yang tidak nyaman menjadi lebih sedikit tentang keberanian dan lebih banyak tentang kebiasaan. Orang-orang yang sukses dalam hidup jarang sekali yang selalu tetap aman dan diam. Mereka adalah orang-orang yang bersedia mengambil risiko merasa tidak nyaman untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri. Lain kali Anda merasakan keraguan itu muncul di dada Anda,
Keinginan untuk tetap diam ketika Anda memiliki sesuatu yang nyata untuk dikatakan, pilihlah opsi yang lebih sulit. Bicaralah. Ucapkan pendapat Anda dengan jelas dan hormat. Kemudian perhatikan bagaimana perasaan Anda setelahnya. Anda akan menyadari ketidaknyamanan itu berlalu dengan cepat, tetapi kekuatan yang Anda peroleh tetap bersama Anda. Lakukan lagi besok dan lagi keesokan harinya. Inilah cara Anda mengubah siapa diri Anda di mata orang lain dan, yang lebih penting, di mata Anda sendiri. Bab 3. Sapa orang terlebih dahulu untuk menunjukkan Anda percaya diri. Menyapa orang terlebih dahulu adalah salah satu kebiasaan paling sederhana, namun paling kuat yang dapat Anda kembangkan jika Anda ingin memproyeksikan kepercayaan diri dan meninggalkan kesan yang kuat. Banyak orang meremehkan seberapa besar pengaruh satu tindakan ini terhadap cara orang lain melihat Anda dan cara Anda merasakan tentang diri sendiri. Ketika Anda mengambil inisiatif untuk menyapa seseorang, Anda menunjukkan bahwa Anda terbuka, mudah didekati, dan cukup aman untuk menjadi orang yang memulai interaksi. Anda tidak menunggu untuk diperhatikan. Anda mengambil langkah pertama untuk terhubung. Itu mengirimkan sinyal kuat ke dunia tentang siapa Anda. Kebanyakan orang menunggu orang lain untuk membuat langkah pertama. Mereka menunduk ke ponsel mereka, berpura-pura sibuk, atau menunggu sampai mereka yakin orang lain akan mengakui mereka terlebih dahulu. Masalah dengan pendekatan ini adalah membuat Anda tetap pasif. Itu membuat Anda tampak tidak yakin, bahkan jika sebenarnya tidak. Kepercayaan diri adalah tentang menunjukkan kehadiran tanpa ragu-ragu. Dan menyapa orang terlebih dahulu adalah cara yang jelas dan langsung untuk melakukannya. Ketika Anda masuk ke sebuah ruangan dan berkata, "Selamat pagi," atau "Hai, apa kabar?" Sebelum orang lain melakukannya, Anda mengatur nada. Anda membangun energi interaksi sejak awal. Orang-orang merespons kepemimpinan itu. Mereka melihat Anda sebagai seseorang yang nyaman berinteraksi dengan orang lain. Penting untuk dipahami bahwa menyapa orang terlebih dahulu bukan hanya tentang bersikap sopan. Ini tentang pengaruh. Beberapa detik pertama dari setiap interaksi seringkali menentukan bagaimana sisanya akan berjalan. Jika detik-detik itu diisi dengan keraguan atau keheningan, Anda kehilangan kesempatan untuk membentuk pertukaran. Tetapi ketika Anda menyapa terlebih dahulu, Anda mengendalikan kesan pertama. Anda mengatakan tanpa kata-kata, "Saya nyaman di sini. Saya senang melihat Anda. Saya siap untuk berinteraksi." Beberapa orang menahan diri karena mereka merasa canggung atau takut diabaikan. Mereka khawatir jika mereka menyapa seseorang dan tidak mendapatkan antusiasme yang sama sebagai balasannya. Itu akan memalukan. Tetapi pemikiran itu berasal dari terlalu fokus pada reaksi orang lain daripada fokus pada tindakan itu sendiri. Kepercayaan diri bukanlah tentang menjamin hasil tertentu. Ini tentang bertindak dari kekuatan Anda sendiri, terlepas dari bagaimana orang lain merespons. Menyapa terlebih dahulu juga mengubah cara Anda membawa diri dalam kehidupan sehari-hari. Anda masuk ke ruang-ruang dengan lebih banyak kesadaran. Anda tidak hanya mencoba berbaur dengan latar belakang. Anda berpartisipasi. Anda memperhatikan orang, menyadari kehadiran mereka, dan mengakuinya. Kesadaran ini membuat Anda lebih tajam secara sosial, karena Anda tidak hanya memikirkan diri sendiri. Perlu disebutkan bahwa cara Anda menyapa orang itu penting. Sapaan yang lemah atau ragu-ragu dapat mengirimkan pesan yang berlawanan dari yang Anda maksudkan. Jika Anda bergumam atau nyaris tidak melihat ke atas, Anda tidak memproyeksikan kepercayaan diri. Tujuannya adalah membuat sapaan Anda jelas, terdengar,
dan dipasangkan dengan kontak mata yang tulus, berdiri atau duduk tegak. Bicaralah dengan volume yang cukup untuk didengar tanpa berteriak. Tambahkan senyum alami kecil untuk menunjukkan kehangatan. Detail-detail ini bergabung untuk menciptakan kesan yang ramah dan percaya diri. Satu kunci untuk membangun kebiasaan ini adalah membuatnya otomatis. Jangan terlalu memikirkannya atau menunggu momen yang sempurna. Begitu Anda melihat seseorang yang Anda kenal, sapalah mereka. Jika Anda berpapasan dengan orang asing di lingkungan yang ramah, berikan sapaan, hai atau selamat pagi, singkat. Awalnya, Anda mungkin harus secara sadar mengingatkan diri sendiri. Tetapi setelah cukup banyak pengulangan, itu menjadi kebiasaan. Dan begitu itu menjadi kebiasaan, kepribadian, Anda mulai didefinisikan oleh kepercayaan diri yang mudah ini. Menyapa orang terlebih dahulu juga dapat membantu memutus pola kecemasan sosial. Banyak orang menghindari interaksi karena takut ditolak. Dengan menyapa terlebih dahulu, Anda menghadapi ketakutan itu dalam dosis kecil. Anda memberi diri Anda bukti berulang kali bahwa memulai interaksi tidak berisiko, seperti yang dibayangkan pikiran Anda. Agar ini paling efektif, sapaan Anda harus sesuai dengan konteks. Dalam suasana formal, Anda mungkin menggunakan selamat siang atau senang bertemu dengan Anda. Dalam suasana santai, hey atau hai, apa kabar, berfungsi dengan baik. Yang penting adalah itu terasa alami datang dari Anda. Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa menyapa terlebih dahulu tidak berarti Anda harus terlalu banyak bicara atau memaksakan percakapan. Ini tentang membuka pintu, bukan mendorong orang melewatinya. Kemenangan ada dalam tindakan memulai, bukan dalam mengendalikan kemana percakapan itu pergi. Ketika Anda menyapa orang terlebih dahulu, Anda juga melatih diri untuk lebih berfokus keluar, alih-alih terjebak dalam pikiran atau ketidakamanan Anda sendiri. Anda memperhatikan orang lain. Pergeseran fokus ini sering mengurangi kesadaran diri karena Anda tidak lagi terperangkap di kepala Anda sendiri. Anda terlibat dengan dunia di sekitar Anda. Dan keterlibatan secara alami membangun kepercayaan diri. Ada juga efek internal yang halus namun penting. Ketika Anda mengambil inisiatif untuk menyapa seseorang, Anda membuat pilihan kecil namun disengaja untuk bertindak daripada bereaksi. Pilihan ini memperkuat pola pikir bahwa Anda dapat mengendalikan situasi alih-alih menunggu situasi itu terjadi pada Anda. Menyapa orang terlebih dahulu mungkin tampak seperti detail kecil, tetapi seringkali detail kecil itulah yang membentuk bagaimana orang lain mengalami Anda. Setiap kali Anda memilih untuk menjadi orang yang memulai interaksi, Anda memperkuat gagasan bahwa Anda nyaman, mampu, dan percaya diri. Dan dengan setiap pengulangan, gagasan itu menjadi lebih benar. Tidak hanya dalam cara orang lain melihat Anda, tetapi juga dalam cara Anda melihat diri sendiri. Bab 4. Kendalikan nada suara Anda agar orang menghormati kata-kata Anda. Cara Anda berbicara dapat menentukan apakah orang benar-benar mendengarkan Anda atau hanya mendengar kata-kata Anda tanpa menghargainya. Ini bukan hanya tentang apa yang Anda katakan, tetapi bagaimana Anda mengatakannya. Nada suara Anda membawa bobot lebih dari yang mungkin Anda sadari. Itu bisa membuat pesan Anda terdengar kuat dan dapat diandalkan, atau bisa melemahkannya sebelum kata-kata Anda dipahami. Ketika Anda mengendalikan nada suara Anda menunjukkan pengendalian diri. Anda menunjukkan bahwa Anda sengaja dalam menyampaikan pesan Anda dan bahwa Anda menghormati diri sendiri maupun orang yang Anda ajak bicara.
Inilah yang membuat Anda dihormati sebagai balasannya. Orang sering fokus pada pemilihan kata-kata yang tepat, tetapi nada suaralah yang memberikan makna sebenarnya pada kata-kata itu. Dua orang bisa mengucapkan kalimat yang sama, tetapi orang dengan nada yang stabil dan percaya diri akan selalu dianggap lebih serius. Yang lain, jika nadanya goyah, terburu-buru, atau terlalu tajam, akan kesulitan mendapatkan dampak yang sama, tidak peduli seberapa cerdas atau akurat kata-katanya. Mengendalikan nada suara Anda dimulai dengan kesadaran. Banyak orang bahkan tidak menyadari bagaimana suara mereka terdengar saat mereka berbicara. Langkah pertama adalah memperhatikan. Perhatikan bagaimana suara Anda berubah ketika Anda sedang stres, bersemangat, atau frustrasi. Anda bahkan dapat merekam diri Anda sendiri dalam percakapan untuk mendengar apa yang orang lain dengar. Ini bisa tidak nyaman, tetapi ini adalah salah satu cara tercepat untuk mengenali apa yang perlu disesuaikan. Setelah Anda sadar, langkah selanjutnya adalah mengatur pernapasan Anda. Napas yang terburu-buru atau tidak teratur seringkali mengarah pada nada yang terburu-buru. Orang yang berbicara terlalu cepat bisa terdengar gugup atau tidak yakin, bahkan ketika mereka yakin dengan pemikiran mereka. Memperlambat pernapasan Anda secara alami, memperlambat ucapan Anda, memberikan kualitas suara yang lebih tenang dan membumi. Volume juga penting. Berbicara terlalu pelan bisa membuatnya tampak seolah-olah Anda kurang keyakinan, sementara berbicara terlalu keras bisa membuat Anda tampak sombong. Tujuannya adalah volume yang seimbang yang sesuai dengan suasana. Nada juga dibentuk oleh kecepatan. Kecepatan yang terburu-buru dapat membuat pendengar kewalahan, sementara kecepatan yang lambat dan disengaja memberi orang waktu untuk menyerap pesan Anda. Ini juga menandakan bahwa Anda cukup percaya diri untuk membiarkan kata-kata Anda berdiri tanpa terburu-buru sampai akhir. Kualitas emosional dari nada suara Anda dapat membuat perbedaan antara membangun kepercayaan dan menciptakan perlawanan. Komunikator terbaik memilih nada yang sesuai dengan niat mereka. Jika tujuan Anda adalah membujuk, nada Anda harus mengundang. Jika tujuan Anda adalah menetapkan batasan, nada Anda harus jelas dan tak tergoyahkan tetapi tidak bermusuhan. Salah satu tantangan dalam mengendalikan nada suara adalah menjaganya tetap konsisten ketika emosi sedang tinggi. Kemarahan, frustrasi, dan bahkan kegembiraan dapat mendorong suara Anda ke ekstrim. Tetapi di saat-saat itu, orang yang menjaga nada terkendali memiliki keuntungan nyata. Kebiasaan yang berguna adalah berhenti sejenak sebelum berbicara dalam situasi yang emosional. Jeda kecil itu memungkinkan Anda memilih nada sebelum kata-kata keluar dari mulut Anda. Nada suara Anda juga memengaruhi bagaimana orang mengingat Anda setelah percakapan. Jika nada Anda hormat dan seimbang, orang akan mengasosiasikan Anda dengan kedewasaan dan keandalan. Cara Anda membuat orang merasa saat Anda berbicara bertahan lebih lama daripada kata-kata spesifik yang Anda gunakan. Satu kesalahan yang dibuat orang adalah berpikir bahwa mengendalikan nada berarti terdengar datar atau tanpa emosi. Bukan itu tujuannya. Anda ingin menjaga ekspresivitas alami Anda, tetapi Anda ingin itu disengaja. Jalan tengah adalah tempat kepercayaan diri berada. Cukup ekspresif untuk melibatkan orang, cukup stabil untuk mendapatkan kepercayaan. Penting juga untuk dicatat bahwa situasi yang berbeda memerlukan nada yang berbeda. Kemampuan untuk menyesuaikan nada Anda berdasarkan situasi menunjukkan kemampuan beradaptasi
Dan kemampuan beradaptasi adalah bentuk kecerdasan yang dihormati orang. Dalam momen ketidaksepakatan, mengendalikan nada suara Anda menjadi lebih penting. Jika Anda meninggikan suara atau terdengar jengkel, orang lain akan fokus pada nada Anda alih-alih pesan Anda. Tetapi jika Anda tetap tenang dan berbicara dengan jelas, mereka harus terlibat dengan poin Anda yang sebenarnya. Mengembangkan kendali atas nada suara Anda bukanlah sesuatu yang Anda kuasai dalam sehari. Ini dibangun dari waktu ke waktu melalui latihan berulang dalam percakapan yang mudah maupun sulit. Mulailah sekarang dengan memperhatikan beberapa interaksi Anda berikutnya. Semakin Anda berlatih, semakin alami jadinya. Akhirnya Anda tidak perlu secara sadar berpikir untuk menyesuaikan nada Anda. Itu akan terjadi secara otomatis. Ini memberi Anda keuntungan besar di setiap bidang kehidupan karena orang-orang secara alami akan merespons Anda dengan lebih terbuka dan hormat. Bab 5. Berdiri diam saat berbicara untuk memegang perhatian penuh. Saat Anda berbicara, setiap bagian tubuh Anda mengomunikasikan sesuatu. Bahkan sebelum orang memproses kata-kata yang Anda ucapkan, cara Anda bergerak, cara Anda membawa diri, cara Anda berdiri, semuanya mengirimkan pesan kepada orang yang menonton dan mendengarkan. Jika Anda ingin kata-kata Anda memiliki bobot, Anda perlu menciptakan kondisi yang membantu orang fokus sepenuhnya pada kata-kata tersebut. Salah satu cara paling efektif untuk melakukan ini adalah dengan berdiri diam saat Anda berbicara. Tetap membumi secara fisik mengirimkan pesan pengendalian diri dan kepastian. Itu memberitahu audiens Anda, baik itu satu orang atau satu ruangan penuh orang, bahwa Anda memegang kendali atas pesan Anda dan Anda layak untuk didengarkan. Banyak orang tidak menyadari betapa mengganggunya gerakan yang tidak perlu. Mereka gelisah, menggeser berat badan dari satu kaki ke kaki lainnya, mengetuk-ngetukkan tangan, atau terus-menerus menyesuaikan pakaian mereka. Beberapa berjalan mondar-mandir tanpa menyadarinya. Tindakan-tindakan ini mungkin terasa alami pada saat itu, terutama jika Anda gugup, tetapi itu melemahkan kekuatan penyampaian Anda. Mata orang mulai mengikuti gerakan Anda, alih-alih fokus pada kata-kata Anda. Perhatian mereka beralih dari konten pesan Anda ke cara Anda bergerak. Dengan menghilangkan gerakan yang tidak perlu ini, Anda membuatnya jauh lebih mudah bagi pesan Anda untuk diterima. Berdiri diam tidak berarti kaku atau tegar. Itu berarti stabil, tenang, dan sengaja dengan setiap gerakan yang Anda buat. Tubuh Anda harus mendukung kata-kata Anda, bukan bersaing dengannya. Ketika Anda membumi, Anda menciptakan rasa kehadiran yang tidak mungkin diabaikan. Untuk berdiri diam secara efektif, Anda pertama-tama perlu menyadari kebiasaan fisik Anda sendiri. Lain kali Anda berbicara, perhatikan baik-baik apa yang dilakukan tubuh Anda. Apakah Anda bergoyang dari sisi ke sisi? Apakah Anda bergoyang di tumit Anda? Setelah Anda memperhatikan kebiasaan ini, Anda bisa mulai menggantinya dengan sikap yang membumi. Berdirilah dengan kaki selebar bahu. Jaga agar berat badan Anda terdistribusi secara merata. Rilekskan bahu Anda. Biarkan lengan Anda beristirahat secara alami di sisi Anda ketika Anda tidak menggunakannya untuk menekankan suatu poin. Posisi ini tidak hanya terlihat percaya diri, tetapi juga terasa stabil, yang membantu menenangkan saraf Anda. Bagian penting lainnya dari memegang perhatian adalah menggunakan gerakan yang bertujuan ketika Anda memilih untuk bergerak. Jika Anda melangkah maju sedikit saat membuat poin yang kuat, itu terasa disengaja dan menambah penekanan.
Jika Anda menggunakan gerakan tangan untuk menggambarkan sebuah ide, itu menarik pendengar. Tetapi ketika Anda bergerak tanpa tujuan, itu menguras kekuatan dari penyampaian Anda. Berdiri diam saat berbicara juga membantu Anda memproyeksikan suara Anda dengan lebih efektif. Gerakan yang konstan dapat membuat suara Anda terdengar tidak rata atau terburu-buru. Sikap yang stabil memungkinkan Anda untuk bernapas dengan benar, mengendalikan nada Anda, dan mempertahankan kecepatan yang stabil. Ini membuat pesan Anda terdengar lebih disengaja dan jelas. Ada juga elemen psikologis dalam hal ini. Keheningan pada pembicara menciptakan keheningan pada pendengar. Ketika Anda tenang, Anda memberi audiens alasan untuk fokus sepenuhnya pada Anda. Orang merasakan ketika seseorang hadir sepenuhnya pada saat itu. Mereka bisa merasakan ketika perhatian Anda ada pada percakapan daripada pada ketidaknyamanan Anda sendiri. Kehadiran itu magnetis. Penting untuk diingat bahwa keheningan bukan tentang menekan energi Anda. Energi sangat penting untuk melibatkan orang, tetapi harus diarahkan ke dalam kata-kata dan ekspresi wajah Anda daripada tersebar menjadi gerakan gelisah. Ketika energi Anda terfokus, itu memperkuat makna kata-kata Anda alih-alih bersaing dengannya. Kebiasaan ini sama kuatnya dalam situasi 1-1. Jika Anda berbicara dengan seseorang tentang sesuatu yang penting, dan Anda terus melirik ke sana-sini, menggeser posisi, atau bergerak-gerak, mereka mungkin merasa Anda terganggu atau tidak yakin. Tetapi jika Anda berdiri atau duduk diam, menatap mereka secara langsung, dan menyampaikan pikiran Anda dengan kepastian yang tenang, mereka akan merasakan pentingnya apa yang Anda katakan. Kehadiran semacam itu membuat orang lebih mempercayai Anda. Membangun kebiasaan diam saat berbicara membutuhkan latihan, terutama jika Anda cenderung banyak bergerak saat gugup. Anda bisa mulai dengan berlatih dalam situasi bertekanan rendah. Ketika Anda berbicara dengan seorang teman, fokuslah untuk menjaga kaki Anda tetap menapak dan gerakan Anda minimal. Seiring waktu, kesadaran ini menjadi alami dan tubuh Anda secara otomatis akan mengambil postur yang lebih membumi ketika Anda mulai berbicara. Kunci utamanya adalah menjadikan keheningan sebagai bagian alami dari cara Anda berkomunikasi, bukan sesuatu yang hanya Anda lakukan dalam situasi formal. Praktikkan dalam percakapan sehari-hari sampai menjadi kebiasaan. Anda akan menemukan bahwa orang merespons Anda secara berbeda ketika Anda diam dan fokus. Mereka akan mendengarkan lebih lama, menganggap kata-kata Anda lebih serius, dan mengingat apa yang Anda katakan. Bab 6. Tantang diri Anda. Setiap hari dengan tugas yang biasa Anda hindari. Cara tercepat untuk tumbuh sebagai pribadi dan membangun kepercayaan diri yang langgeng adalah dengan menghadapi hal-hal yang biasanya Anda hindari. Setiap orang memiliki tugas yang mereka kesampingkan. Tugas-tugas itu seringkali yang terasa tidak nyaman, mengintimidasi, atau sekadar merepotkan. Tetapi menghindarinya berulang kali membangun pola keraguan. Setiap kali Anda melewatkan sebuah tantangan, Anda mengirimkan pesan kepada diri sendiri bahwa Anda tidak siap untuk itu. Seiring waktu, pesan itu menjadi keyakinan, dan keyakinan itu membatasi pertumbuhan Anda. Satu-satunya cara untuk mematahkannya adalah dengan melakukan yang sebaliknya. Ambil tugas-tugas itu setiap hari, sampai rasa takut atau penolakan yang mereka ciptakan tidak lagi mengendalikan Anda. Menantang diri Anda setiap hari tidak berarti mencoba melakukan sesuatu yang mustahil. Itu berarti dengan sengaja melangkah ke dalam situasi yang meregangkan Anda, meskipun itu kecil. Bisa jadi melakukan panggilan telepon
yang telah Anda tunda. Berbicara dalam rapat, mencoba latihan yang telah Anda hindari, atau mempelajari keterampilan yang telah Anda katakan pada diri sendiri bahwa Anda tidak pandai. Tindakan tahapan ini mungkin tampak kecil secara terpisah, tetapi nilai sebenarnya datang dari kebiasaan yang mereka ciptakan. Ketika Anda melatih diri untuk menghadapi tantangan alih-alih menghindarinya, Anda mengubah cara Anda mendekati kehidupan. Kebenaran adalah kepercayaan diri, tidak dibangun dalam kenyamanan. Itu dibangun di saat-saat ketika Anda merasakan ketegangan, ketika Anda memperhatikan suara kecil yang memberitahu Anda untuk mundur dan Anda memilih untuk maju. Orang-orang yang tampak percaya diri secara alami seringkali adalah orang-orang yang telah melatih diri mereka untuk terus bergerak melalui ketidaknyamanan. Bayangkan apa yang terjadi ketika Anda mengulangi itu selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun. Anda akan menghadapi ratusan tantangan yang dulu Anda hindari. Masing-masing akan membuat Anda sedikit lebih kuat, sedikit lebih berani, dan sedikit lebih mampu. Orang yang Anda jadikan setelah setahun menghadapi tantangan kecil setiap hari akan terasa sangat berbeda dari orang yang menghindarinya. Salah satu manfaat terbesar dari kebiasaan ini adalah mengubah hubungan Anda dengan rasa takut. Kebanyakan orang mencoba menunggu sampai mereka tidak lagi merasa takut sebelum mengambil tindakan. Tetapi rasa takut tidak hilang begitu saja. Itu memudar ketika Anda membuktikan pada diri sendiri bahwa Anda dapat bertindak meskipun merasakannya. Pertama kali Anda menghadapi sesuatu yang telah Anda hindari, Anda mungkin merasa gugup. Kedua kalinya terasa lebih mudah. Pada kali ke-10, Anda bertanya-tanya mengapa itu pernah mengganggu Anda. Transformasi itu hanya terjadi melalui pengulangan. Keuntungan lain adalah bahwa mengatasi tugas yang dihindari membangun disiplin. Disiplin adalah melakukan apa yang perlu dilakukan, bahkan ketika Anda tidak merasa ingin melakukannya. Setiap kali Anda mendorong diri sendiri untuk menyelesaikan sesuatu yang biasanya Anda tunda, Anda memperkuat disiplin itu. Penting juga untuk dipahami bahwa tantangan ini tidak harus bersifat publik atau dramatis. Yang paling kuat seringkali bersifat pribadi. Yang penting adalah Anda melihat diri Anda melakukannya. Anda sedang membangun harga diri, dan harga diri adalah fondasi kepercayaan diri. Pada beberapa hari, tantangannya akan kecil. Mungkin Anda menanggapi email yang telah Anda hindari selama seminggu. Di hari lain, tantangannya akan lebih besar, seperti melakukan percakapan yang sulit atau melamar kesempatan yang mengintimidasi Anda. Ukurannya tidak sepenting konsistensinya. Kuncinya adalah menjadikannya bagian yang tidak bisa ditawar dari hari Anda. Satu hal yang biasanya Anda hindari harus diselesaikan hari ini, tanpa pengecualian. Ketika Anda memulai kebiasaan ini, Anda mungkin memperhatikan penolakan merayap masuk dengan cepat. Pikiran Anda akan mencoba membujuk Anda untuk tidak melakukannya. Ia akan memberi Anda alasan, gangguan, dan rasionalisasi. Saat itulah Anda perlu mengingat mengapa Anda melakukan ini, bukan untuk menjadi sempurna, tetapi untuk menjadi lebih kuat. Setiap kali Anda menerobos penolakan itu, Anda membuktikan pada diri sendiri bahwa Anda yang memegang kendali, bukan alasan Anda. Ada juga efek domino. Begitu Anda mulai menantang diri sendiri di satu bidang kehidupan, Anda secara alami mulai melakukannya di bidang lain. Anda mungkin mulai dengan mendorong diri sendiri di tempat kerja, dan segera Anda mengambil tujuan pribadi yang telah Anda hindari. Kebiasaan itu menyebar karena Anda telah membangun otot tindakan. Hasil paling berharga dari kebiasaan ini
adalah bagaimana ia membentuk identitas Anda. Anda berhenti melihat diri Anda sebagai seseorang yang ragu-ragu dan mulai melihat diri Anda sebagai seseorang yang bertindak. Pergeseran identitas itu kuat. Karena begitu Anda percaya Anda adalah tipe orang yang mengambil tindakan. Anda akan mencari peluang untuk membuktikannya lagi dan lagi. Secara profesional, perbedaannya bisa lebih terlihat. Orang-orang yang dipromosikan, dipercaya dengan proyek-proyek penting, atau diberi peran kepemimpinan jarang sekali yang hanya melakukan apa yang mudah. Mereka adalah orang-orang yang secara konsisten maju untuk tugas-tugas yang dihindari orang lain. Penting untuk diingat bahwa Anda tidak harus berhasil dalam setiap tantangan untuk mendapatkan manfaat darinya. Tindakan mencoba sesuatu yang biasanya Anda hindari sudah berharga. Bahkan jika Anda gagal, Anda telah mematahkan kebiasaan menghindar. Dan seringkali pelajaran yang Anda pelajari dari upaya yang gagal adalah hal-hal yang mempersiapkan Anda untuk berhasil di waktu berikutnya. Ini bukan strategi jangka pendek. Kekuatan sebenarnya dari menantang diri Anda. Setiap hari datang dari menjadikannya bagian permanen dari cara Anda hidup. Seiring waktu, hal-hal yang dulu mengintimidasi Anda akan terasa rutin. Itu tidak berarti kebiasaan itu berhenti bekerja. Itu berarti Anda akan terus menaikkan standar. Bab 7 berbicara lebih lambat untuk membuat kata-kata Anda lebih kuat. Kecepatan Anda berbicara dapat menentukan apakah pesan Anda memiliki dampak nyata atau memudar ke latar belakang. Ketika Anda berbicara terlalu cepat, kata-kata Anda mungkin keluar sebelum pendengar sempat memprosesnya. Mereka mungkin menangkap kalimat Anda tetapi kehilangan maknanya. Mereka mungkin mendengar Anda tetapi tidak merasakan Anda. Berbicara lebih lambat memungkinkan kata-kata Anda bernapas, memberi pendengar waktu untuk menyerap pesan Anda, dan menunjukkan bahwa Anda memiliki kendali atas apa yang Anda katakan. Banyak orang berbicara cepat tanpa menyadarinya. Terkadang karena mereka gugup. Di lain waktu, karena mereka ingin memasukkan terlalu banyak ide dalam waktu singkat. Dalam beberapa kasus, itu hanyalah kebiasaan yang terbentuk selama bertahun-tahun. Masalahnya adalah ketika Anda berbicara terlalu cepat, Anda mempersulit orang lain untuk terhubung dengan Anda. Mereka mungkin kesulitan mengikuti atau kehilangan detail penting sama sekali. Jika Anda melambat, Anda memberi mereka kesempatan untuk terlibat dengan pesan Anda dengan cara yang lebih bermakna. Berbicara lebih lambat bukan tentang memanjangkan kalimat Anda secara tidak wajar. Ini tentang menemukan kecepatan yang terasa disengaja dan stabil. Ini tentang menunjukkan bahwa Anda memegang kendali atas penyampaian Anda daripada membiarkan kegugupan atau kegembiraan mengambil alih. Ketika Anda memperlambat ucapan Anda juga mendapatkan lebih banyak kendali atas nada, volume, dan penekanan Anda yang membuat kata-kata Anda terdengar lebih percaya diri dan disengaja. Kecepatan yang lebih lambat juga memberi Anda ruang untuk memilih kata-kata dengan hati-hati, alih-alih terburu-buru dari satu pikiran ke pikiran berikutnya. Anda punya waktu untuk memastikan apa yang Anda katakan jelas dan tepat. Ini membuat Anda terdengar lebih bijaksana dan siap. Efek penting lainnya dari berbicara lebih lambat adalah memberikan bobot pada jeda Anda. Jeda adalah alat yang kuat dalam komunikasi. Jeda memungkinkan pesan Anda meresap, menciptakan antisipasi, dan menarik perhatian pada apa yang akan datang berikutnya. Jika Anda terburu-buru melalui kalimat Anda tanpa jeda, Anda meniadakan alat ini. Tetapi jika Anda melambat dan menggunakan jeda secara strategis, Anda dapat membuat poin-poin kunci menonjol
tanpa perlu mengulanginya. Memperlambat ucapan Anda juga mengurangi kesalahpahaman. Ketika Anda berbicara dengan cepat, kata-kata bisa menyatu, membuatnya lebih sulit bagi orang untuk mengikuti Anda. Ini terutama berlaku dalam pengaturan profesional, di mana kejelasan sangat penting. Jika Anda pernah mendengarkan seseorang yang berbicara dengan kecepatan yang tenang dan stabil, Anda mungkin memperhatikan bagaimana hal itu mengubah suasana interaksi. Orang cenderung rileks, mereka merasa bisa mengikuti, dan waktu mereka dihargai. Mereka juga merasakan bahwa pembicaranya percaya diri. Melatih diri untuk berbicara lebih lambat dimulai dengan kesadaran. Lain kali Anda berada dalam percakapan, perhatikan kecepatan Anda. Perhatikan jika Anda cenderung mempercepat ketika Anda bersemangat atau ketika topiknya penting bagi Anda. Saat itulah memperlambat paling berharga karena memastikan poin terpenting Anda adalah yang diterima dengan jelas. Pernapasan adalah faktor kunci lainnya. Banyak orang yang berbicara cepat mengambil napas dangkal yang mengarah pada ucapan yang terburu-buru. Napas yang dalam dan stabil membantu Anda mempertahankan kecepatan yang lebih lambat dan menjaga suara Anda tetap kuat. Sebelum mulai berbicara, tarik napas dengan tenang dan biarkan beberapa kata pertama Anda mengatur nada untuk sisa kalimat Anda. Memperlambat ucapan Anda juga membuat Anda tampak lebih kredibel. Orang mengasosiasikan pembicaraan yang cepat dan gugup dengan ketidakpastian, sementara pembicaraan yang terukur dan stabil dikaitkan dengan otoritas dan kepercayaan. Anda mungkin khawatir bahwa berbicara lebih lambat akan membuat Anda terdengar membosankan atau kurang menarik. Justru sebaliknya jika dilakukan dengan benar. Jika Anda menggabungkan kecepatan yang stabil dengan penekanan alami, nada yang bervariasi, dan ekspresi yang jelas, Anda menarik orang masuk. Memperlambat juga membantu Anda mengelola emosi Anda sendiri selama percakapan. Dalam saat-saat konflik atau stres, kecepatan yang lebih lambat mencegah Anda mengatakan sesuatu yang mungkin Anda sesali. Hal ini memungkinkan Anda untuk menjaga ketenangan, bahkan ketika topiknya sulit. Untuk menjadikan berbicara lebih lambat sebagai kebiasaan yang konsisten, praktikkan dalam situasi bertekanan rendah terlebih dahulu. Gunakan saat bercerita kepada teman, menjelaskan konsep kepada seseorang, atau bahkan membaca sesuatu dengan suara keras untuk diri sendiri. Fokuslah untuk mengucapkan setiap kata dengan jelas dan berikan jeda singkat di antara ide-ide. Seiring waktu, kecepatan ini akan terasa alami. Penting juga untuk mengingatkan diri sendiri bahwa keheningan bukanlah musuh Anda. Banyak orang terburu-buru karena tidak nyaman dengan jeda singkat sekalipun. Tetapi keheningan, ketika digunakan dengan sengaja, bisa menjadi salah satu alat paling kuat yang Anda miliki. Berbicara lebih lambat bukanlah tentang mengubah siapa diri Anda. Ini tentang menyempurnakan cara Anda mengekspresikan diri, sehingga kekuatan pesan Anda tidak pernah hilang dalam kecepatan penyampaian Anda. Ini adalah perubahan kecil dengan dampak luar biasa. Bab 8. Ajukan pertanyaan yang bijaksana untuk membuat percakapan lebih bermakna. Kualitas percakapan Anda seringkali ditentukan oleh kualitas pertanyaan yang Anda ajukan. Kebanyakan orang menghabiskan lebih banyak waktu memikirkan apa yang akan mereka katakan selanjutnya daripada apa yang bisa mereka tanyakan. Tetapi pertanyaan yang tepat dapat membuka percakapan dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh pernyataan cerdas manapun. Itu bisa membuat seseorang merasa didengar, dipahami, dan dihargai. Ketika Anda mengajukan pertanyaan yang bijaksana,
Anda mengundang orang lain untuk berbagi lebih dari sekadar detail permukaan. Anda memberi mereka ruang untuk mengungkapkan apa yang benar-benar penting bagi mereka. Pertanyaan yang bijaksana menunjukkan bahwa Anda memperhatikan. Ini membuktikan bahwa Anda terlibat dengan apa yang dikatakan orang lain, daripada hanya menunggu giliran Anda untuk berbicara. Ketika Anda menanyakan sesuatu yang spesifik, berdasarkan apa yang baru saja mereka bagikan, Anda menunjukkan bahwa Anda peduli dengan detailnya. Itu membuat orang lain lebih mungkin untuk terbuka lebih jauh, karena mereka merasa aman mengetahui bahwa Anda benar-benar tertarik. Kesalahan yang banyak dilakukan orang adalah mengajukan pertanyaan karena kebiasaan, bukan karena niat. Mereka mengandalkan frasa rutin generik seperti, "Apa kabar?" atau "Ada yang baru." Ini mungkin baik sebagai sapaan, tetapi tidak mendorong percakapan yang lebih dalam. Pertanyaan yang bijaksana menggali sedikit lebih dalam tanpa terasa mengganggu. Misalnya, jika seseorang memberitahu Anda bahwa mereka memulai pekerjaan baru, alih-alih hanya mengatakan, "Wah, bagus," Anda bisa merespons dengan, "Itu hebat. Apa yang paling kamu sukai sejauh ini?" Pertanyaan itu mengundang mereka untuk berbagi perasaan, pengalaman, dan perspektif mereka. Mengajukan pertanyaan yang bijaksana juga mengalihkan fokus dari diri Anda ke orang lain. Ini penting karena orang secara alami menikmati berbicara tentang kehidupan mereka sendiri, terutama ketika mereka merasa seseorang benar-benar tertarik. Ketika Anda memberi seseorang kesempatan itu, mereka mengasosiasikan Anda dengan perasaan positif. Kuncinya adalah menyeimbangkan rasa ingin tahu dengan rasa hormat. Pertanyaan yang bijaksana bukan tentang mencampuri urusan pribadi atau membuat seseorang merasa terekspos. Ini tentang memberi seseorang kesempatan untuk berbagi lebih banyak jika mereka memilih untuk melakukannya. Perhatikan tingkat kenyamanan mereka dan sesuaikan pertanyaan Anda. Salah satu cara terbaik untuk berlatih mengajukan pertanyaan yang bijaksana adalah dengan mendengarkan secara aktif. Ini berarti tidak hanya mendengar kata-kata, tetapi juga memperhatikan nada, kecepatan, dan emosi di baliknya. Seringkali, pertanyaan paling bermakna datang dari menangkap sesuatu yang halus. Manfaat lain dari mengajukan pertanyaan yang bijaksana adalah membuat percakapan mengalir secara alami. Alih-alih melompat dari topik ke topik, Anda menciptakan ritme di mana satu jawaban secara alami mengarah ke pertanyaan berikutnya. Dalam lingkungan profesional, pertanyaan yang bijaksana dapat membedakan Anda sebagai seseorang yang perhatian dan berorientasi pada solusi. Jika seorang kolega berbagi tantangan, bertanya, "Menurutmu apa yang akan membuat itu lebih mudah?" Tidak hanya menunjukkan bahwa Anda peduli, tetapi juga mengundang kolaborasi. Dalam hubungan pribadi, pertanyaan semacam ini memperdalam koneksi emosional. Bertanya kepada teman Anda, "Apa yang menjadi sorotan minggumu?" Atau bertanya kepada pasangan Anda, "Apa sesuatu yang ingin kamu bicarakan, tetapi belum sempat?" Dapat membuka pintu ke percakapan yang lebih jujur dan tulus. Penting untuk dicatat bahwa mengajukan pertanyaan yang bijaksana membutuhkan kesabaran. Terkadang orang perlu waktu untuk memikirkan jawaban mereka. Jika Anda terlalu cepat menyela dengan pemikiran Anda sendiri, Anda mungkin melewatkan respons yang lebih dalam yang akan mereka berikan. Keheningan bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti dalam percakapan. Untuk menjadi lebih baik dalam mengajukan pertanyaan semacam ini, Anda dapat mempersiapkan diri dengan pola pikir, rasa ingin tahu, sebelum memasuki percakapan. Alih-alih berpikir, "Apa yang harus saya bicarakan?" Pikirkan, "Apa yang bisa saya pelajari tentang orang ini?" Pergeseran ini mengubah cara Anda mendengarkan
dan merespons. Salah satu hasil paling kuat dari mengajukan pertanyaan yang bijaksana adalah membuat orang lebih bersedia mengajukan pertanyaan bijaksana kepada Anda sebagai balasannya. Ketika Anda mencontohkan minat yang tulus, orang lain cenderung menirunya. Ini menciptakan dialog yang lebih kaya, di mana kedua belah pihak merasa sama-sama berinvestasi dalam interaksi tersebut. Alih-alih obrolan ringan yang dangkal, Anda berdua pergi dengan perasaan seperti telah belajar sesuatu tentang satu sama lain. Bab 9. Pertahankan posisi Anda saat seseorang meragukan kemampuan Anda. Ketika seseorang meragukan kemampuan Anda dihadapkan pada momen yang bisa melemahkan atau memperkuat Anda. Cara Anda merespons menentukan mana yang akan terjadi. Keraguan dari orang lain bisa menyakitkan, terutama ketika datang dari orang yang Anda hormati atau dari mereka yang pendapatnya memiliki pengaruh. Tetapi itu juga merupakan kesempatan untuk menunjukkan apa yang sebenarnya Anda mampu. Tidak hanya kepada mereka, tetapi juga kepada diri Anda sendiri. Mempertahankan posisi Anda adalah tentang tetap teguh pada keyakinan Anda akan keterampilan Anda sendiri dan menolak membiarkan ketidakpastian orang lain mendefinisikan Anda. Ketika seseorang mempertanyakan kemampuan Anda, mereka seringkali berbicara dari perspektif mereka sendiri yang dibentuk oleh batasan, pengalaman, atau ketakutan mereka sendiri. Itu tidak berarti penilaian mereka akurat. Banyak kali orang meremehkan orang lain karena mereka sudah memutuskan apa yang mungkin berdasarkan keterbatasan mereka sendiri. Jika Anda membiarkan keraguan mereka menentukan tindakan Anda memberi mereka kekuasaan atas pertumbuhan Anda. Bagian pertama dari mempertahankan posisi Anda adalah tidak bereaksi karena marah atau tidak aman. Wajar untuk merasa defensif, tetapi sikap defensif jarang meyakinkan siapapun. Sebaliknya, tarik napas dan ingatkan diri Anda akan rekam jejak Anda sendiri. Anda pernah menghadapi tantangan sebelumnya, mempelajari keterampilan, memecahkan masalah, dan melewati kemunduran. Orang yang meragukan Anda mungkin tidak tahu cerita lengkap tentang apa yang telah Anda atasi. Tetapi Anda tahu, pengetahuan itulah yang menjadi pijakan Anda ketika Anda menolak untuk menyusut di hadapan keraguan. Terkadang mempertahankan posisi Anda berarti merespons dengan kepercayaan diri yang tenang. Jika seseorang mempertanyakan, apakah Anda dapat menyelesaikan tugas? Anda dapat mengakui kekhawatiran mereka tanpa menerima vonis mereka. Anda mungkin berkata, saya mengerti ini mungkin tampak menantang, tetapi saya tahu saya bisa menanganinya. Dan kemudian buktikan melalui tindakan Anda. Anda tidak membuang energi untuk mencoba meyakinkan mereka dengan kata-kata saja. Anda menunjukkan kepada mereka melalui hasil. Akan ada situasi di mana keraguan tidak diucapkan secara langsung, tetapi tersirat melalui perilaku seseorang. Mereka mungkin mengabaikan Anda untuk sebuah kesempatan, ragu-ragu untuk mempercayai Anda dengan tanggung jawab, atau secara halus menyarankan bahwa orang lain mungkin lebih cocok. Dalam saat-saat itu, Anda masih memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan Anda dengan tetap konsisten dan memberikan hasil kerja yang kuat dari waktu ke waktu. Hasil yang konsisten tidak mungkin diabaikan. Penting untuk diingat bahwa tidak semua keraguan itu jahat. Terkadang orang benar-benar tidak tahu apa yang Anda mampu karena mereka belum melihatnya. Tetapi apakah keraguan itu berakar pada ketidaktahuan, kehati-hatian, atau peremehan? Pendekatan Anda tetap sama. Berdiri teguh, lakukan pekerjaan,
dan biarkan kinerja Anda yang berbicara. Mempertahankan posisi Anda juga membutuhkan kejelasan tentang standar Anda sendiri. Ketika Anda tahu apa yang Anda harapkan dari diri sendiri, Anda tidak akan begitu terguncang oleh apa yang orang lain harapkan dari Anda. Anda tidak akan membutuhkan jaminan atau izin terus-menerus untuk mengejar apa yang Anda inginkan. Anda akan beroperasi dari tempat kepercayaan diri yang merupakan fondasi terkuat yang bisa Anda miliki ketika orang lain tidak yakin pada Anda. Terkadang orang yang meragukan Anda adalah diri Anda sendiri. Keraguan internal bisa lebih merusak daripada keraguan eksternal karena bekerja dari dalam keluar. Ketika keraguan eksternal bertemu dengan keraguan internal, itu bisa menghentikan Anda sebelum Anda mulai. Itulah mengapa membangun keyakinan diri melalui persiapan, pengembangan keterampilan, dan disiplin harian sangat penting. Mempertahankan profesionalisme ketika seseorang meragukan Anda adalah hal yang penting. Jika Anda merespons dengan permusuhan atau sarkasme, Anda berisiko merusak kredibilitas Anda. Tetapi jika Anda merespons dengan fokus, ketekunan, dan kualitas kerja, Anda memperkuatnya. Bahkan jika orang itu tidak pernah mengakui bahwa mereka salah, orang lain akan melihat bagaimana Anda menangani situasi tersebut dan menghormati Anda karenanya. Anda juga harus siap untuk mendukung kepercayaan diri Anda dengan persiapan. Keyakinan pada diri sendiri itu penting, tetapi paling kuat ketika dipasangkan dengan keterampilan dan kesiapan. Jika Anda telah meluangkan waktu untuk bersiap, Anda bisa mempertahankan posisi Anda tanpa ragu-ragu. Saat Anda mengembangkan kebiasaan ini, Anda akan menyadari bahwa ketahanan Anda tumbuh. Situasi yang dulu akan mengguncang, Anda akan mulai terasa dapat dikelola. Alih-alih menghindari tantangan di mana orang lain mungkin meragukan Anda akan mencarinya. Anda akan melihatnya sebagai peluang untuk memperkuat reputasi dan citra diri Anda pada saat yang bersamaan. Pada akhirnya, pendapat terpenting yang harus Anda kelola adalah pendapat Anda sendiri. Jika Anda bisa meninggalkan situasi dengan mengetahui bahwa Anda berdiri teguh, tetap setia pada standar Anda, dan memberikan usaha terbaik, Anda telah menang, terlepas dari apa yang dipikirkan orang lain. Bab 10. Ambil pimpinan dalam situasi di mana orang lain ragu-ragu. Ada saat-saat dalam hidup ketika sebuah kelompok dihadapkan pada sebuah keputusan, tantangan, atau peluang, dan semua orang melihat sekeliling, menunggu orang lain bergerak terlebih dahulu. Momen-momen ini tidak selalu dramatis, bisa sekecil memutuskan kemana harus pergi untuk rapat, atau sebesar memimpin tim melalui proyek yang sulit. Dalam situasi ini, keraguan menyebar dengan cepat. Orang takut membuat pilihan yang salah, menonjol, atau mengambil tanggung jawab yang bisa mendatangkan kritik. Tetapi itulah saat-saat di mana kepemimpinan dibangun. Jika Anda melangkah maju ketika orang lain diam, Anda tidak hanya memajukan situasi, tetapi Anda juga menunjukkan pada diri sendiri dan orang lain bahwa Anda bersedia mengambil alih ketika itu penting. Mengambil pimpinan ketika orang lain ragu-ragu bukan tentang mencoba mendominasi atau mengendalikan setiap situasi. Ini tentang mengenali kapan kemajuan bergantung pada seseorang yang membuat langkah pertama dan memiliki keberanian untuk menjadi orang itu. Dalam banyak kasus, keraguan orang lain tidak ada hubungannya dengan kurangnya kemampuan. Ini tentang takut akan penilaian atau ketidakpastian tentang langkah selanjutnya. Dengan melangkah, Anda memotong ketidakpastian itu dan menciptakan momentum. Kesediaan untuk memimpin ini diperhatikan, bahkan jika tidak selalu diakui dengan suara keras.
Di tempat kerja, pemimpin sering diidentifikasi bukan dari jabatan mereka, tetapi dari tindakan mereka. Ketika masalah muncul dan Anda adalah orang yang menyarankan jalan ke depan, orang mengingatnya. Seiring waktu, kebiasaan melangkah maju ini menciptakan reputasi. Anda menjadi orang yang dicari orang ketika keputusan perlu dibuat. Salah satu alasan orang ragu-ragu adalah takut salah. Risiko kegagalan bisa melumpuhkan jika Anda melihatnya sebagai tanda permanen pada kredibilitas Anda. Tetapi pemimpin yang kuat memahami bahwa kegagalan bukanlah musuh, kelambananlah musuhnya. Bahkan jika keputusan yang Anda buat tidak mengarah pada hasil yang sempurna, itu memajukan Anda dan memberi Anda informasi yang tidak akan Anda miliki sebaliknya. Mengambil pimpinan juga berarti menerima tanggung jawab atas hasilnya, baik atau buruk. Disinilah kepercayaan diri yang sesungguhnya muncul. Siapapun bisa berbicara ketika mereka tahu pilihan mereka akan aman dan berhasil, tetapi butuh kepastian diri untuk bertindak ketika hasilnya tidak pasti. Inilah mengapa memimpin di saat-saat keraguan membangun lebih dari sekadar pengaruh. Itu membangun kekuatan batin. Untuk memimpin secara efektif dalam situasi ini, Anda perlu tetap tenang, sementara orang lain tidak yakin. Kepanikan atau energi yang terburu-buru akan membuat orang cenderung tidak mengikuti arahan Anda. Sebaliknya, luangkan waktu sejenak untuk menilai situasi. Pikirkan langkah logis berikutnya, bahkan jika Anda belum memiliki gambaran lengkap. Kemudian, komunikasikan dengan jelas dan bertindak dengan tujuan. Penting untuk diingat bahwa memimpin ketika orang lain ragu-ragu tidak berarti Anda harus memiliki semua jawaban. Banyak orang berpikir kepemimpinan adalah tentang memiliki solusi sempurna segera. Tetapi dalam kenyataannya, seringkali ini tentang menciptakan titik awal. Anda bisa berkata, inilah yang saya pikir harus kita coba terlebih dahulu. Dan kemudian menyesuaikan seiring masuknya informasi baru. Kunci lain dari mengambil pimpinan adalah bersedia untuk menonjol. Dalam saat-saat keraguan, kelompok menyatu dalam keheningan. Orang yang melangkah maju segera menonjol, dan tidak semua orang nyaman dengan perhatian itu. Tetapi jika Anda ingin tumbuh dalam pengaruh, Anda harus baik-baik saja dengan terlihat. Kebiasaan ini juga menciptakan pertumbuhan pribadi, jauh melampaui situasi langsung. Anda mulai melihat diri Anda secara berbeda, bukan sebagai seseorang yang menunggu arahan, tetapi sebagai seseorang yang dapat memberikannya. Pergeseran identitas itu mengubah cara Anda mendekati peluang. Anda berhenti bertanya, akankah orang lain menangani ini? Dan mulai bertanya, apa yang bisa saya lakukan untuk memajukan ini? Dalam kehidupan profesional, kemampuan untuk mengambil pimpinan di saat-saat keraguan adalah salah satu sifat yang paling dihargai oleh pengusaha dan tim. Ini menandakan inisiatif, kemampuan memecahkan masalah, dan keandalan. Dalam kehidupan pribadi, ini dapat memperkuat hubungan, karena orang mempercayai Anda untuk melangkah ketika itu penting. Satu tantangan yang mungkin Anda hadapi adalah takut melampaui batas. Anda mungkin khawatir bahwa dengan mengambil pimpinan, Anda melangkah ke peran orang lain atau membuat orang tidak nyaman. Cara untuk menanganinya adalah dengan fokus pada kolaborasi daripada kontrol. Anda bisa berkata, inilah yang saya sarankan kita lakukan. Bagaimana menurut kalian? Ini menunjukkan bahwa Anda bersedia bertindak, tetapi Anda juga terbuka untuk masukan. Setiap kali Anda mengambil pimpinan di saat keraguan, Anda sedang membangun kepercayaan diri, reputasi, dan kemampuan Anda untuk memengaruhi arah peristiwa.
Momen-momen itu bukan hanya tentang memecahkan masalah. Mereka tentang membentuk siapa diri Anda. Dan semakin Anda melangkah ke dalamnya, semakin Anda menjadi tipe orang yang tidak hanya menonton kehidupan terjadi, tetapi ikut serta dalam menciptakannya.